"Wahai anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang sedang kalian cari?" Anak Nabi Adam pun menjawab, "Ayah kami sedang sakit dan ingin sekali memakan buah dari surga." Malaikat berkata kepada mereka, "Kembalilah kalian, karena ayah kalian tidak lama lagi akan meninggal dunia." Selang beberapa waktu kemudian, malaikat mendatangi rumah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu, Siti Hawa pun melihat mereka. Dia langsung menggandeng Nabi Adam alaihissalam. Lantas, Nabi Adam pun berkata, "Menjauhlah kamu dariku, wahai Siti Hawa." Setelah itu, malaikat maut pun menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Anak-anaknya pun kemudian memandikan, mengafani, menggalikan lubang lahat, mensalatkannya, lalu memasukkan ke dalam kuburan serta menutupinya dengan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah. Allah mudahkan segala urusan serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, seperti yang sudah kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada seluruh malaikat bahwa ia akan menciptakan seorang makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini pun diciptakan dari tanah di bumi yang kelak akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Kemudian Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Dan malaikat Israel pun berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di muka bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk Allah lainnya. Manusia diberikan akal, anggota tubuh, jiwa, serta nafsu. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh ke jasad Nabi Adam alaihissalam. Saat ruh sampai di mulut Nabi Adam alaihissalam, ketika itu Nabi Adam pun bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama kali yang terlontar dari mulut Nabi Adam alaihissalam. Allah pun membekali Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Lalu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Saat semua malaikat bersujud, ada satu makhluk Allah yang tidak mau dan enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan itu adalah iblis, yang sebelumnya namanya dikenal dengan Azazil, pemimpin seluruh malaikat. Namun ketika ia enggan dan sombong untuk bersujud kepada Nabi Adam, lantas namanya pun berganti menjadi iblis. Iblis pun enggan untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia, karena ia diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah pun mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Iblis pun berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai janjinya itu, Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 yang artinya, "Aku akan menjadikan mereka manusia memandang indah perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti Aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis." Beberapa waktu kemudian, Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga.
Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian, dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat dikatakan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam pun menikahi Siti Hawa, dan Allah pun mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon khuldi atau memakan buahnya. Namun, kondisi ini pun dimanfaatkan oleh iblis. Ia pun memberikan godaan dan tipu dayanya, sehingga Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memakan buah terlarang itu. Dan berakhir, Allah pun mengeluarkan mereka berdua dari surga dan diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Selama 40 tahun mereka saling mencari kesana kemari dan akhirnya bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahmah. Dan arti dari Jabal Rahmah itu adalah bukit penuh kasih sayang. Dan makna dari bukit penuh kasih sayang itu adalah tentang pertemuan Nabi Adam alaihissalam mencari Siti Hawa. Saat sudah di bumi, Nabi Adam alaihissalam pun meratapi kesalahannya. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Seperti termuat dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 23 yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Sahabat beriman, hari demi hari dilewati oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di muka bumi, hingga ia melahirkan keturunan yang kembar. Di antaranya adalah Qabil, Habil, Labuda, dan Iklimia, serta Nabi Syed, yang kelak akan menjadi seorang nabi namun tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib kita imani. Menurut Ibnu Khatsir, Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi hingga mencapai umur yang telah ditetapkan Allah subhanahu ta'ala. Disebutkan, Nabi Adam alaihissalam mengetahui usia yang telah ditetapkan baginya, yakni 1000 tahun. Dan ia juga menghitungnya dengan seksama. Dalam riwayat lain, oleh Ibnu Hibban meriwayatkan, pada suatu hari, malaikat maut mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk menjemputnya. Nabi Adam pun mengajukan keberatannya seraya berkata, "Kamu terlalu cepat datang, karena usia yang ditetapkan bagiku adalah 1000 tahun lamanya. Memang benar, umurmu 1000 tahun, namun engkau telah menyisihkan 60 tahun dari usiamu untuk menambah usia salah satu keturunanmu, yaitu Daud." Namun, Nabi Adam alaihissalam pun menolak untuk mengakuinya, hingga penyakit mengingkari itu menurun pada anak cucunya. Ia juga pun tidak mengingatnya, dan ia juga tidak mengingatnya, hingga penyakit lupa itu pun turun-temurun pada anak cucunya. Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu ta'ala agar menambah usia Daud selama 60 tahun. Usia ini diambil dari jatah usia yang telah ditetapkan untuk Nabi Adam alaihissalam. Diceritakan, setelah Allah subhanahu ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan roh kepadanya, Allah memperlihatkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam melalui telapak tangannya. Maka Nabi Adam alaihissalam pun bertanya, "Ya Tuhanku, siapakah mereka ini?" Allah menjawab, "Mereka adalah anak keturunanmu." Setelah Nabi Adam alaihissalam memperhatikannya, ternyata setiap manusia tertulis usia yang telah ditetapkan bagi mereka tepat di antara kedua mata. Lalu Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang yang paling bersinar, atau salah satu keturunannya yang paling bersinar, hanya tertulis 40 tahun usianya. Lalu Nabi Adam pun bertanya, "Ya Tuhanku, siapakah orang ini?" Tuhan menjawab, "Ia adalah salah satu keturunanmu, yaitu Daud."
Sahabat beriman, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu Ta'ala, yaitu ia dianugerahi karunia bisa merasakan detik-detik akhir masa hidupnya. Sehingga ketika ajal itu hendak datang, Nabi Adam pun tampak seperti telah mempersiapkan semuanya. Beliau memulainya dengan mengajukan permintaan terakhir kepada anak-anaknya, yakni ingin memakan buah-buahan dari taman surga. Kisah ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab seperti diceritakan oleh Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni dalam Sahih Al-Qasasil Quran yang diterjemahkan oleh Musyiddin Masrida dan Muhammad Khalil Al-Sarih. Ubay berkata dengan memarfu'kannya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Adam alaihissalam akan meninggal dunia, ia pun berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku ingin sekali memakan buah dari surga." Mendengar perkataan ayahnya, anak-anak Nabi Adam pun bergegas pergi mencarikan buah surga yang diinginkan ayahnya. Dalam pencarian itu, mereka berjumpa dengan malaikat yang sedang membawa kain kafan. Malaikat lalu berkata kepada anak Nabi Adam, "Wahai anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang sedang kalian cari?" Anak Nabi Adam pun menjawab, "Ayah kami sedang sakit dan ingin sekali memakan buah dari surga." Malaikat berkata kepada mereka, "Kembalilah kalian, karena ayah kalian tidak lama lagi akan meninggal dunia." Selang beberapa waktu kemudian, malaikat mendatangi rumah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu, Siti Hawa pun melihat mereka. Dia langsung menggandeng Nabi Adam alaihissalam. Lantas, Nabi Adam pun berkata, "Menjauhlah kamu dariku, wahai Siti Hawa." Setelah itu, malaikat maut pun menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Anak-anaknya pun kemudian memandikan, mengafani, menggalikan lubang lahat, mensalatkannya, lalu memasukkan ke dalam kuburan serta menutupinya dengan tanah. Dan semuanya pun disaksikan oleh para malaikat pada waktu itu. "Wahai anak Adam, inilah sunnah kalian." Hadis riwayat Al-Hakim, dan dia mengatakan hadis ini sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir mengatakan isnadnya sahih kepadanya. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni menjelaskan, ada perbedaan pendapat mengenai tempat di mana dikuburkan Nabi Adam alaihissalam. Namun, menurut pendapat yang masyhur, dia dikebumikan di sebuah gunung yang terletak di wilayah India, tempat di mana pertama kali ia diturunkan ke muka bumi. Kemudian tanganku dipegang oleh malaikat Jibril dan aku dinaikkan ke langit dunia. Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, "Bukalah." Penjaga itu bertanya, "Apakah engkau bersama seseorang?" Jibril menjawab, "Iya, saya bersama Nabi Muhammad SAW." Penjaga langit bertanya lagi, "Apakah Allah mengutusmu kepadanya?" Jibril menjawab, "Iya." Maka pintu pun itu dibukakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika kami berada di langit dunia, ternyata ada orang yang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya." Beliau bersabda, apabila dia menoleh ke kanan, dia tertawa, dan apabila dia menoleh ke kiri, dia pun menangis. Dia berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh." Beliau bersabda, "Saya bertanya, wahai Jibril, siapakah orang ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah bapakmu dan bapak seluruh umat manusia, dan ia adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan di sebelah kanan dan kirinya adalah keturunannya. Yang di sebelah kanan adalah penghuni surga, dan yang di sebelah kiri adalah para penghuni neraka. Apabila ia menoleh ke kanan, maka ia akan tertawa, dan apabila dia menoleh ke kiri, maka dia akan menangis. Wallahu a'lam bissawab." Sahabat beriman, demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.